Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf karena lebih kurang 2 jam di jalan. Jadi luar biasa hari ini. Terima kasih macetnya. Urusan malah sholatnya di Kalimalang. Jadi azan maghrib itu masih di Asabri. Jadi sudah lewat jam 6 baru masuk Kalimalang. Subhanallah. Jadi syukur bisa sampai ke sini. Tadi saya pikir nggak ditunggu, tapi sudah saya sampaikan ke Pak Segi. Insya Allah saya tetap akan hadir. Minimal ya sholat isya berjamaah di sini. Tapi tadi disambut Pak Segi katanya jamaah nunggu. Saya mohon maaf sekali lagi sudah membuat Bapak menunggu. Cuma karena waktu kita sudah terbatas, jadi mungkin kita tidak baca kitab lagi Pak. Saya jelaskan saja isi kitabnya. Jadi kemarin kita membahas terkait dengan perubahan makna pada kata fikih dan kata ilmu. Ada 3 kata lagi yang juga mengalami perubahan makna dewasa ini. Setidaknya dimulai dari masanya Imam Al-Ghazali. 2 kata itu adalah kata tauhid dan kata zikir. Dari kata tauhid, orang sering memahami bahwa tauhid itu adalah ilmu perdebatan tentang ketuhanan. Di situ letak masalahnya. Padahal ulama dulu ketika bicara tauhid, itu bicara tentang penyerahan diri kepada Allah. Karena kata tauhid sendiri itu kan dalilnya dari qul huwallahu ahad. Ahad itu secara bahasa artinya tunggal, satu. Lalu kata ahad itu berasal dari kata wahada. Lalu dibuat dalam bentuk sulasi mazid menjadi wahada. Jadi hanya itu diberikan tasydid. Lalu dari bentuk wahada itu jadilah kata tauhid. Jadi ahad, wahid itu satu. Tauhid menunggalkan, menganggap Allah itu satu-satunya yang layak disembah, Maha Esa, Maha Tunggal. Tapi memahami kata wahid di dalam Al-Quran itu ada 2 polanya. Karena Allah bicara dua-duanya. Misalkan kata ahad, kata satu dalam bentuk kata ahad itu Allah gunakan di dalam qul huwallahu ahad, satu. Tapi nanti ada yang wahid, satu juga artinya Pak. Misalkan di juz ke-3 dari surah Al-Baqarah itu Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhanmu itulah Tuhan yang satu, yang esa. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu membedakan bentuk kata ahad dan wahid dari sisi makna. Karena ini penting dijelaskan supaya kita memahami kata itu di dalam Al-Quran. Kata wahid, wa ilahukum ilahum wahid. Bapak tuh kalau misalkan takziah orang meninggal sering baca itu kan? Sering Bapak baca itu. Wa ilahukum ilahum wahid, la ilaha illa rahmanur wahid. Nah itu wahid itu apa? Jadi kalau disebut wahid itu artinya menghilangkan 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan 1, 2, 3, 4. Jadi ketika dikatakan Allah itu tunggal esa, itu nggak ada lagi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Tapi kata ahad, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam ayat qul huwallahu ahad itu menafikan susunan. Kalau kita ini kan baru dianggap satu kesatuan kan setelah tersusun dari susunan, Pak. Ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kepala, ya kan? Kalau ada orang misalkan diciptakan ada perutnya saja, lahir dalam kondisi perutnya saja, kepala nggak ada, dada nggak ada, kaki nggak ada, tangan mungkin nggak disebut manusia. Kira-kira begitu ya. Karena kita ini susunan dari berbagai bentuk hal-hal yang kecil tersusun menjadi satu.
Nah, ketika Allah katakan ahad, Allah menafikan susunan itu, dan ini berpaham sama dengan akhir ayat. Karena akhir ayat mengatakan walau yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika Allah mengatakan Allah tidak tersusun seperti kalian para makhluk ini tersusun. Kenapa? Walau yakul lahu kufuwan ahad, pada ujung surahnya di ayat yang keempat, karena tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Semuanya tidak serupa dengan Allah. Nah, itu makna tauhid itu seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan saya ini bertauhid, jadi bukan hanya menganggap Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tapi menafikan Allah dari sisi persamaan dengan apapun. Jadi Allah tidak lagi diletakkan seperti kita meletakkan atau melihat makhluknya Allah, entah itu manusia, malaikat, jin, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya dibedakan dengan Allah 100%. Makanya kalau kita belajar ilmu akidah itu ada kalimat begini, Allah itu maha mengetahui. Kita mengetahui tidak, Pak? Allah mengetahui, kita mengetahui tidak? Mengetahui. Nah, buktinya kita kan belajar juga kan? Di mana letak bedanya mengetahui Allah dengan mengetahui kita? Di kita pengetahuannya itu di dalam ilmu akidah disebut dengan nisbi. Disebut apa, Pak? Nisbi. Nisbi itu artinya terbatas, bersifat terbatas. Allah mengetahui, pengetahuan Allah bersifat mutlak. Bersifat apa? Mutlak. Nah, itu Bapak ingat itu baik-baik. Kita katakan Allah mendengar, kita kan juga mendengar, Pak. Tapi walaupun ada kesamaan makna, tapi tidak sama sifatnya. Karena mendengar pada kita itu bersifat nisbi, terbatas. Saya tadi di Kalimalang, saya kan nggak bisa teriak ke sini, Pak, saya macet, belum bisa sampai, harus pakai SMS. Karena apa? Terbatas. Suara saya terbatas untuk sampai di sini, Bapak juga terbatas untuk mendengarnya. Tapi Allah juga perhatikan, tadi kita sholat maghrib, Pak. Memang sholat maghrib itu masjid di sini saja. Berapa banyak masjid yang sholat maghrib bersamaan dan berapa banyak orang yang sholat masjid bersamaan? Semuanya doanya Allah dengar. Kita, Pak, ini kalau misalkan bahwa Pak sekarang yang ada di sini semuanya bicara. Jadi bukan cuma saya yang bicara, Bapak semuanya bicara. Ini kita semua ini kebingungan. Ini siapa yang dengar, siapa yang bicara? Walaupun telinga kita diberikan dua oleh Allah, tapi lebih dari satu orang yang bicara, kita kalau mendengarnya. Disitulah letak makna nisbinya. Allah tidak sifatnya mutlak. Maka ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku biar aku bisa menjawab doa kalian, itu sifatnya mutlak. Tidak ada batasan, tidak ada hijab doa dengan Allah. Makanya para ulama ketika memandang makna tauhid itu adalah bukan hanya sekedar mengesahkan Allah, tapi bagaimana melihat kedekatan kita dengan Allah dengan sangat luar biasa. Bapak hari ini punya masalah apa di kantor? Bapak punya masalah apa di keluarga hari ini? Sudah ngadu nggak ke Allah? Karena Allah tahu. Tapi Allah senang. Kita itu ngadu ke Allah, walaupun Allah tahu, walaupun kita nggak ngadu, Allah senang. Tapi Allah tuh senang kita itu ngadu, walaupun tanpa kita mengadu sekalipun Allah tahu. Tapi Allah tuh senang kita ngadu. Makanya kalimatnya ud'uni astajib lakum, itu kalimatnya. Dia minta ke aku gitu Allah, biar aku dengar. Ini makna tauhid hakikatnya pada masa-masa awal. Tapi kesininya sekarang tauhid berubah, seakan-akan hanya batasannya urusan perdebatan saja. Perdebatan masalah sifat Allah, perdebatan masalah zat Allah. Bahkan dulu pada masa-masa awal itu muncul satu kelompok disebut dengan ahlul adli wa tauhid. Orang-orang yang adil dan bertauhid namanya. Itu namanya. Itu nama yang diberikan kepada orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah menganggap dirinya orang yang adil dalam urusan sifat Allah, adil dalam urusan zat Allah, dan mereka yang paling mentauhidkan Allah. Itu kaum Mu'tazilah mengaku dirinya ahlul adli wal ihsan. Dan dicela oleh para ulama karena mereka belajar akidah cuma urusannya debat sama orang, ngedebatin orang. Jadi tauhid bukan lagi ngajak orang supaya dekat dengan Allah, tapi ngajak orang berdebat
terkait dengan sifat-sifat Allah. Misalkan yang paling masyhur kita dengar, ada apa namanya, di kalangan mazhab Asy'ari itu kan ada namanya sifat 20. Iya kan? Sifat 20. Itu diajak debat. Itu benar atau tidak? Padahal kalau kita baca kitab-kitab mereka, sifat 20 itu sifat zat, Pak. Tidak menafikan sifat fi'il. Makanya sebenarnya hakikatnya seperti kata Imam Al-Ghazali, sifat Allah keseluruhannya itu ada di dalam Asmaul Husna. Tidak dinafikan oleh sifat 20. Itu pembahasan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Asmaul Husnanya. Jadi pemahaman terhadap sifat zat dan sifat fi'il. Lalu kita datang hari ini belajar ilmu akidah untuk ngedebat orang, bukan lagi ngajak orang supaya dekat dengan Allah. Jadi arah tauhidnya sudah salah sekarang, belajar tauhidnya. Kita ingin ketika kita belajar tauhidnya, orang-orang di depan kita yang tadinya mungkin jauh dengan Allah, agak sedikit jarak dengan Allah, kita tarik dia biar semakin dekat dengan Allah. Itu hakikatnya tauhid itu begitu. Bukan hanya sekedar urusan debat masalah sifat Allah, bukan. Bahwa belajar tentang sifat Allah itu hukumnya wajib, benar. Bahwa kita harus belajar tentang sifat Allah itu benar, tentang fi'il Allah itu benar. Tetapi yang paling penting adalah mengajak orang untuk meyakini Allah satu-satunya yang punya kekuasaan dalam bentuk apapun. Sehingga ketika kita punya masalah, kita itu nggak lebih terdorong untuk curhat ke teman daripada ke Allah. Kita kalau ada masalah itu paling cepat itu kan ngomong ke orang yang paling dekat dengan kita. Semua kita ceritakan. Lah ke Allah saja belum kita ceritakan. Padahal Allah itu senang sebelum kita cerita ke makhluknya Allah, kita cerita dulu ke Allah. Berapa banyak dari orang-orang di sekitar kita yang masalahnya kita ceritakan tapi nggak bisa bantu. Dia hanya bisa menganggukkan kepala. Berapa banyak? Padahal Allah maha mendengar, maha membantu. Tapi sedikit dari kita yang kemudian terdorong untuk curhat ke Allah terlebih dahulu daripada curhat ke manusia. Berapa banyak anak-anak yang ketika masalah langsung datang ke orang tuanya, bukan dulu ngadu ke Allah. Orang tua yang kalau punya masalah langsung telepon anaknya, bukan ngadu dulu ke Allah. Berapa banyak? Padahal anak kita tidak lebih hebat dari Allah. Ayah kita tidak lebih luar biasa daripada Allah. Itu hakikat tauhid. Itu hakikat tauhid. Makanya kalau misalkan kita bicara tentang tauhid, ajak orang untuk berbicara tentang bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu yang paling penting. Kita kan selama duduk misalkan di saf salat, misalkan kita berzikir, kita kan tahu kenapa kita berzikir, karena kita punya banyak masalah dalam hidup kan. Masalah kesehatan, masalah rezeki, masalah mungkin punya masalah dengan orang lain, masalah rumah tangga, anak yang nakal, kan macam-macam Pak masalah. Bos yang keras, gaji yang dipotong. Kan banyak sekali masalah kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita punya banyak masalah, maka ketika kita duduk di saf, kita minta ke Allah. Minta bantuan supaya masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari itu diselesaikan. Dibantu oleh Allah, diberikan jalan keluar. Loh ada ayatnya itu loh dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takut sama Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kalau punya masalah, Allah kasih solusinya. Kadang-kadang masalahnya nggak diselesaikan langsung oleh Allah, tapi Allah kasih solusinya biar masalahnya selesai. Begitu Pak. Bapak bayangkan nggak misalkan ngontrak rumah, ini sebentar lagi mau jatuh tempo harus bayar rumah, uang belum ada. Tiba-tiba ditelepon sama teman, dikasih kerjaan yang ada duit, bahkan dia sanggup bayar 50% di muka misalkan. Pernah nggak sih ngerasakan hal-hal seperti itu? Itu yang namanya makhraja. Yang luar biasanya lagi, Allah tambah ayatnya.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Berapa banyak rezeki yang kita dapat di dalam hidup ini, kadang-kadang nggak diprediksi sebelumnya. Itu datang, ditelepon sama teman, tiba-tiba dikirimin orang tua, atau kalau orang tua dikirimin anak, padahal nggak cerita tuh, nggak ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba tuh duit udah nyampe saja. Berapa banyak? Ada yang nggak dikasih duit, tapi datang makanan. Ada yang nggak dikasih makanan, datang pakaian. Berapa banyak, Pak? Itu min haitsu la yahtasib semua itu. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kita yang bersyukur dengan hal-hal yang seperti itu? Lalu sering sekali mempermasalahkan hal kecil. Allah tahan sedikit rezekinya, mulai itu goyang tuh. Allah tahan sedikit kesehatannya, dikasih sakit, mulai itu ngeluh ke Allah. Seakan-akan Allah selama ini nggak peduli. Padahal Allah itu maha baik. Allah itu punya kasih sayang tuh dua loh namanya, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua loh maknanya. Dua loh namanya. Yang terbentuk dari kata kasih sayang. Nah, ini hakikat tauhid. Nah, yang kedua kata Imam Al-Ghazali terkait dengan kata zikir dan tazkir. Kalau kita memahami hari ini kata zikir itu ya artinya seperti doa. Kalau tazkir artinya memberi peringatan. Dari kata zikir lahir nanti kata majalisut zikir atau majelis zikir. Hari ini kita kalau dikatakan majelis zikir pasti itu artinya ya zikir saja. Itu yang kita pahami hari ini. Padahal pada masa dulu kata zikir itu ilmu, Pak. Kata zikir artinya ilmu. Karena dari kata zikir muncul kata tazkir yang artinya memberi peringatan. Memberi peringatan kan bukan hanya cuma zikir-zikir saja, tapi ada pengajaran. Ini sesuai dengan hadis Imam Muslim, ad-dinun nasihah. Agama itu bersifat nasihat. Allah diutus oleh Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga sebagai nadir, pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Kami sungguhnya utus engkau hai Muhammad bil haqqi dengan kebenaran, basyira sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira sebagai pemberi peringatan. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan begini. Inna lillahi malaikatan. Allah itu punya malaikat-malaikat. Sayyahina fil hawa. Kalau dalam riwayatnya Imam Muslim disebut sayyarah fil hawa. Mereka itu keliling di udara, Pak. Itu malaikat-malaikat Allah itu. Keliling aja kerjaannya di udara. Tujuannya apa? Nyari majelis zikir. Majelis zikir yang dimaksud itu adalah majelis ilmu. Dinyari, Pak. Tuh malaikat tuh kerjanya tugasnya itu aja tuh, keliling tuh, nyari majelis zikir. Di mana ada majelis zikir, misalkan satu malaikat itu nemuin majelis zikir di pondok bambu misalkan, ini di tempat kita. Dia panggilin tuh malaikat-malaikat yang lain untuk datang ke majelis zikir itu, majelis ilmu itu. Begitu mereka sudah tiba di majelis ilmu tersebut turun, lalu mereka saling mengingatkan. Apa kalimatnya? Fadhkurullaha wa dzakiru anfusakum. Tuh sama malaikat ngomong begitu. Maka hendaklah kalian ingat Allah dan berilah peringatan kepada diri kalian. Itu para malaikat loh. Yang ngajar siapa? Manusia, umatnya Rasulullah. Tapi malaikatnya kedengar. Lalu memberi nasihat sesama mereka. Itu luar biasanya majelis ilmu. Itu luar biasanya majelis ilmu. Tapi hari ini majelis ilmu berubah. Kata Imam Al-Ghazali. Makna zikir dan tadzkir itu jadi berubah. Kenapa? Karena orang ketika membuat majelis ilmu itu sifatnya pengelompokan. Jadi kalau udah datang ke majelis ilmu ini nggak boleh datang lagi ke majelis ilmu yang lain. Kalau udah ngaji tempat saya nggak boleh ngaji lagi ke ustadz yang lain. Kan ini berbahaya, Pak. Tidak boleh seperti itu. Ada pergeseran nilai. Ada pergeseran nilai. Dan saya termasuk yang kemudian sebelum-sebelumnya juga sudah saya sampaikan mengkritisi kalau misalkan membuat majelis zikir lalu nggak ada majelis ilmunya. Karena saya lihat fenomena di sini sekarang orang kalau majelis zikir rame, Pak, penuh sekali. Tapi begitu majelis ilmu sedikit orangnya. Padahal zikir itu hukumnya sunnah, ilmu itu hukumnya wajib. Sejak kapan salat duha lebih penting dari salat subuh? Sejak kapan?
Sejak kapan sholat tahajud lebih penting dari sholat isya? Sejak kapan? Bukan zikir tidak penting, zikir penting. Tapi jangan tinggalkan. Karena begini Pak, saya didatangi oleh beberapa jemaah punya masalah, ada yang kemasukan makhluk-makhluk begitu ya. Kayak mengatakan, saya Ustaz kayaknya didatangi makhluk-makhluk macam-macam. Saya lagi ada masalah keluarga, saya ada masalah keuangan. Minta amalan doa. Tak saya kasih. Kenapa tak saya kasih? Kalau saya kasih amalan doa, dia nggak balik lagi. Dia amalin doa itu aja, dia nggak balik lagi. Dia nggak mau lagi nuntut ilmu. Yang satu orang yang saya tahu, dia kalau sholat itu Pak bergoyang. Kayak memang ada pengaruh dari luar itu. Saya katakan, kalau mau sembuh, hadir di majelis ilmu, jangan pindah-pindah. Insya Allah, dalam kurun waktu sebentar, Allah hilangkan itu. Takut iblis itu duduk di majelis ilmu, apalagi kalau di majelis ilmunya ada malaikat. Karena nggak mungkin iblis dengan malaikat kumpul di satu majelis. Nggak saya omati Pak, bener. Dia duduk di majelis, dia belajar fikih, dia belajar Asmaul Husna. Yang tadinya kalau sholat Pak, bergoyang Pak. Sekarang biasa saja. Sudah bisa ketawa, sudah santai. Saya katakan itu obatnya. Kalau saya kasih doanya atau kasih ayat ruqyahnya, itu pasti udah nggak balik lagi Pak. Diamalin aja ayat ruqyahnya sendiri itu di rumah. Ilmu udah nggak ada tuntut lagi. Maka banyak beberapa orang yang datang ke saya ngambil, Ustaz kasih saya amalan begini. Tidak ada amalan di saya. Kalau mau baik, pergi ke pengajian. Di situ amalannya. Rezeki seret, balik ke majelis taklim. Ngaji ilmu, biar rezekinya nggak lagi seret. Kalau saya kasih ayatnya Pak untuk dibaca, dia nggak balik lagi ke majelis taklim. Kenapa? Karena orangnya ingin supaya dapat sesuatu dari Allah pakai jalan pintas. Kan saya sering bilang, kalau bisa masuk surga pakai qul huwallahu ahad, ngapain Al-Baqarah? Kepanjangan. Ya kan kita kan begitu maunya Pak. Ya kalau bisa masuk surganya pakai inna a'tainakal kautsar, ngapain ya, apa namanya, alhaakumut takatsur, agak panjang. Kira-kira begitu. Padahal kan ayat dalam Al-Qur'an itu 114 surah. Dalam salah satu hitungan disebut 666 ayat dalam satu hitungan, karena ada perbedaan hitungan, nanti ada perbedaan penilaian. Nah, ini yang penting. Bapak yang sudah ke majelis ta'lim, majelis ilmu maksudnya, mau ke majelis zikir, silahkan. Tapi jangan tinggalkan majelis ilmunya. Kalau Bapak tinggalkan majelis ilmu lantas ke majelis zikirnya saja, dosa Pak. Pindah dari wajib ke sunnah itu dosa. Tapi kalau Bapak sudah punya wajibnya terus tambah sunnah, bagus. Gitu loh. Majelis ilmunya didatangi, majelis zikirnya silahkan. Gitu loh. Itu baru benar. Jadi kita harus meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pemahaman setiap kata. Pemahaman yang salah ini kemudian akan berefek dengan cara kita melakukan pengamalan. Sehingga kemudian sangat dimungkinkan pengamalan keagamaan kita menjadi tidak sempurna. Makanya penting bagi kita untuk kemudian mengkaji sebuah pemahaman dari kata-kata atau istilah-istilah yang ada di dalam Islam itu secara mendalam. Dan para ulama kita itu kalau misalkan ngebahas satu istilah di dalam ilmu agama, itu dimulai dulu dari sejak awal itu misalkan pendekatan etimologis. Secara bahasa ini apa maknanya. Kemudian secara istilah atau definisinya apa, itu disebutkan. Jadi sebelum bicara hukumnya A, B, C, D itu dari sejak awal itu bicara itu dulu Pak, secara turun-temurun. Kemudian ini ada nggak dasar syariatnya dari Al-Quran, ada nggak dasar syariatnya dari hadis. Jadi ulama kita itu luar biasa ngebahasnya. Semuanya sudah dibahas dengan cara terurutan yang luar biasa bagus. Tinggal kita mencarinya. Maka datangi majelis taklim. Di sini kalau di masjid kita ini ada majelis taklimnya. Apa saja majelis taklim. Hadir Pak. Jangan tinggalkan. Karena ingat, saya sering beberapa kali itu ngulang-ulang. Ada dua tempat di mana malaikat dan para nabi berkumpul paling sering. Paling sering kumpulnya malaikat dengan nabi itu ada di dua tempat. Pertama, majelis sholat, yang kedua majelis ilmu. Itu tempat kumpulnya para nabi dan malaikat itu. Memang ada majelis-majelis lainnya seperti majelis perang. Tapi kan kita nggak lagi perang Pak. Iya dong. Belanda udah pulang.
Udah kalah, kita udah merdeka. Jadi ada dua majelis, majelis sholat dan majelis ilmu. Itu tempat kumpulnya para nabi dan malaikat. Nah, kalau tempat para nabi dan malaikat tidak kita cintai, pertanyaannya, tempat apa yang mau kita cintai? Tempat apa yang akan kita cintai? Kalau bukan tempat yang sangat dicintai oleh makhluk Allah yang istimewa. Malaikat makhluk Allah yang istimewa, para nabi apalagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Setidaknya itulah gambaran umum yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita tidak bacakan kitabnya lagi karena waktunya terbatas. Masih ada waktu sedikit, jika ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Mungkin satu pertanyaan barangkali kalau ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita berdoa saja. Semoga majelis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah. Yang paling penting lagi, semoga malam ini kita duduk bersama malaikat walaupun kita tidak melihatnya. Itu yang paling penting. Semoga makhluk-makhluk mulia Allah tersebut yang ada bersama kita itu senang melihat kita. Karena kalau makhluk yang baik senang melihat kita, pasti Allahnya juga senang. Kalau makhluk-makhluk Allah itu memuliakan makhluk yang seperti kita, insya Allah Allah pasti memuliakan kita. Karena malaikat itu la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau apapun yang diperintahkan pasti diikutin. Jadi kalau senang sama kita mesti karena Allahnya senang. Karena kalau Allah tidak senang, malaikat itu nggak senang. Makanya ada satu riwayat mengatakan Allah manggil malaikat Jibril, mengatakan, saya mencintai hambaku ini. Ana uhibbu fulanan fahibbah. Saya cinta sama orang ini. Tolong wahai Jibril, kamu cinta sama orang ini. Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril turun tuh setiap langit, kasih tahu, Allah mencintai orang ini, aku pun mencintainya. Hendaklah kalian para malaikat semua mencintai orang ini. Maka para malaikat seluruh langit itu mencintai hamba tersebut. Nah, kalau dicintai Allah sama malaikat, siapa yang sanggup membenci? Nah, itu yang paling penting. Jadi kita harapkan duduk kita di sini bersama malaikat mendapat barokah. Lalu kemudian insya Allah segala kesalahan yang pernah mungkin kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian segala kebaikan yang kita kerjakan yang paling penting diterima oleh Allah. Karena kalau tidak diterima oleh Allah kan sia-sia kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah menerimanya dan mencatatnya sebagai amal kebaikan yang kemudian membawa kita ke tempat yang paling baik di akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga saja Allah memberikan kita hidayah. Semoga Allah memberikan kita taufik, semoga Allah memberikan kita ampunan, semoga Allah melimpahkan segala sesuatu kebaikan kepada kita semua. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا غافر الزلات. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك وأبواب رحمتك وأبواب رزقك وأبواب فضلك ونسألك من فضلك يا الله يا واسع عليم. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا
مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا هزمته ولا بلاء إلا أزلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, tinggal 1 menit lagi, kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان